Salam kasih, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya, Pendeta Hobart, di Sapaan Gembala GKI. Saya dari GKI Siduk Raya. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan tema makna persekutuan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, di gereja kami, di bagian belakang mimbarnya, atau di bagian temboknya, biasanya kami meletakkan selain salib, tetapi juga ada gambar perjamuan malam terakhir. Seperti yang ada di virtual background di belakang saya ini posisinya ya. Jadi dia ukiran ini merupakan ukiran dari perjamuan malam terakhir. Nah, ketika melihat kita beribadah, kita akan melihat dengan sangat jelas ukiran perjamuan malam terakhir ini. Dan ukiran perjamuan malam terakhir ini mengingatkan bahwa gereja Tuhan, setiap yang beribadah di gereja adalah umat Tuhan yang dipersekutukan, umat Tuhan yang dipersatukan oleh Tuhan, menjadi bagian dari persekutuan di dalam Tuhan sendiri. Nah, kalau kita mengingat perjamuan malam terakhir, tentu kita mengingat bagaimana Kristus memberikan sebuah pesan agar para murid menjadi orang-orang yang dapat saling melayani dan juga saling mengasihi satu dengan yang lainnya, sebagaimana Yesus juga mengasihi mereka, di mana Yesus juga melangsungkan perjamuan kudus, di mana ia memberikan tubuh dan darahnya dan menyimbolkannya melalui roti dan anggur. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dihayati oleh para murid ini dalam perjamuan malam terakhir kemudian diteruskan juga dalam persekutuan umat Tuhan, khususnya dalam persekutuan jemaat mula-mula. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 4 ayat 32, kita akan menemukan bahwa adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang digambarkan oleh Kisah Para Rasul 4 ayat 32 ini sebetulnya adalah sebuah pengulangan dari apa yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47, yaitu mengenai cara hidup jemaat mula-mula yang dipersatukan, dipersekutukan di dalam Tuhan, di mana mereka menjadi orang-orang yang saling memperhatikan, saling mengasihi, saling bersatu. Apa yang menjadi kesusahan satu orang menjadi kesusahan bersama-sama. Apa yang menjadi pergumulan satu orang menjadi pergumulan bersama. Tidak ada yang merasa ini milikku, itu milikmu, demikian seterusnya. Mereka benar-benar bersatu menjadi sebuah persekutuan, menjadi sebuah keluarga yang dipersatukan oleh Allah. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, Kisah Para Rasul 4 ayat 32 dan Kisah Para Rasul 2 ingin menekankan betapa pentingnya kita menjadikan komunitas atau tempat kita bersekutu atau gereja Tuhan sebagai sebuah persekutuan, bukan sekedar organisasi atau sekedar sebagai tempat bagi kita untuk beribadah setiap minggunya. Gereja bukan lagi sekedar lembaga atau tempat. Gereja sesungguhnya adalah persekutuan, di mana orang-orang di dalamnya mau saling memperhatikan, mau saling mendukung, mau saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan ini yang diingatkan melalui Kisah Para Rasul 4, maupun juga melalui Kisah Para Rasul 2. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam perjuangan kita semua, di tengah-tengah dunia ini, apalagi saat ini kita sedang berada di masa pandemi, marilah kita menjadi orang-orang yang dapat menghayati persekutuan kita tidak hanya sebagai sebuah tempat atau lembaga di mana kita memiliki nomor induk anggota misalnya. Tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tempat di mana kita berkomunitas itu, di GKI manapun kita berada, disitulah Tuhan ingin kita menjadi sebuah persekutuan,
bukan hanya menjadi seorang anggota jemaat, bukan hanya menjadi seorang anggota jemaat yang hanya datang setiap minggunya, bukan hanya menjadi seorang anggota jemaat yang hanya datang di event-event atau di acara-acara dan kemudian bisa pergi kemanapun sesuka hati kita. Tetapi bagaimana kita menjadikan persekutuan kita menjadi sebuah keluarga, di mana kita melihat orang-orang di sekitar kita sebagai saudara kita, di mana kita melihat orang-orang di sekitar kita sebagai sahabat kita. Nah, sudahkah pertanyaannya kita mewujudkannya? Apalagi di masa pandemi ini, di mana mungkin kita tidak bisa bertemu bersama. Bagaimana persekutuan kita? Bagaimana persaudaraan di antara kita? Apakah kita memperhatikan mereka yang misalnya ada di wilayah-wilayah kita? Atau mungkin mereka yang tinggal dekat dengan kita, yang merupakan sebuah persekutuan bersama, yang merupakan satu persekutuan bersama dengan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita pada hari ini. Marilah kita menjadikan hidup kita menjadi berkat juga bagi saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita. Apalagi di masa pandemi ini tentu ada begitu banyak orang yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan, baik itu pergumulan pekerjaan, baik itu pergumulan keluarga, ekonomi, gitu ya, maupun juga mungkin pergumulan sakit penyakit karena COVID-19 maupun juga sakit penyakit lainnya. Nah, ketika pergumulan-pergumulan itu hadir, sudahkah kita menjadi saudara bagi mereka yang berada dalam kesukaran? Sudahkah kita hadir bagi mereka? Sudahkah kita berbagi dengan mereka yang sedang bergumul dengan kesusahan mereka? Khususnya kepada kita yang berada dalam satu persekutuan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ukiran perjamuan kudus ini bagi kami di GKI Cetuk Raya selalu mengingatkan kami mengenai arti persekutuan itu. Kami dipersatukan, kita semua dipersatukan, bukan sekedar menjadi anggota jemaat maupun simpatisan ataupun umat yang beribadah saja di saat ibadah minggu saja, tetapi juga menjadi persekutuan atau umat Tuhan yang mau mewujudkan ibadah kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami juga dapat saling memperhatikan dalam hidup kami sebagai sebuah keluarga. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat menjalani kehidupan kita di dalam semangat persekutuan, bukan sekedar di dalam semangat untuk menjadi umat yang sekedar datang beribadah setiap minggunya, tetapi menjadi semangat umat yang mau terus memperhatikan sesama di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tidak jauh-jauh, mungkin orang-orang yang terdekat dari kita, yang ada di wilayah kita. Apakah kita mau memperhatikan mereka? Sebagaimana Tuhan menginginkan, agar kita dapat saling memperhatikan, saling berbagi, satu hati, satu kasih. Selamat berjuang mewujudkan persekutuan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau mempersatukan kami sebagai sebuah persekutuan di dalam Tuhan. Ingatkanlah kami ketika kami beribadah, bahwa orang yang berada di sekitar kami adalah saudara-saudari kami. Tolonglah kami untuk dapat saling memperhatikan persekutuan kami, memperhatikan orang-orang yang berada dalam persekutuan kami, tidak acuh dengan mereka. Apalagi di tengah kondisi pandemi yang tidak mudah yang kami hadapi saat ini. Kami butuh saling mendukung dan menguatkan sebagai sebuah keluarga. Maka biarlah persekutuan komunitas kami dimanapun GKI kami berada, kami dapat menjadi persekutuan dan komunitas persaudaraan yang mau saling mengingatkan, menopang, mendukung apa yang menjadi kesusahan satu orang, menjadi kesusahan kami bersama. Apa yang menjadi pergumulan satu orang, menjadi pergumulan kami bersama. Tolonglah kami memiliki sikap hati ini ya Tuhan. Tolonglah kami dapat memiliki semangat persekutuan di dalam Tuhan. Bapa, tolonglah kami untuk menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan dalam persekutuan umat Tuhan yang Tuhan boleh hadirkan dalam komunitas kami di GKI di mana kami berjemaat. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami serahkan seluruh kehidupan kami, persekutuan komunitas kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah mempersatukan kami berdoa dan memohon. Amin.